bagaimana kabarnya? Sehat. Baik, terima kasih. Sebelum kita mau melanjutkan materi, maka mari kita dulu menyerahkan diri di tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah perjalanan ini sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, kami tahu itu karena kebenaran kami, melainkan hanya semata-mata belas kasihan-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, hanya ingin dua anak yang tak sempurna ini kami dedaskan di dalam anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik. Pada saat ini Bapak dulu mau mengecek kehadiran anak-anak kami. Ichi Zebua, Hadir, Pak. baik. Yenti Zebua, Hadir, Pak. Tiren Zebua, Hadir, Pak. Julius Sarefa, Hadir, Pak. Servan Zebua. Hadir, Pak. Nah, baik. Nah, sudah hadir semua kan? Sudah. Nah, baik. Jadi sebelum kita mau melanjutkan, mari kita bernyanyi dengan judul Satu Persatu Diberkati Tuhan. Maka mari kita bersama-sama untuk berdiri. Kalian semua, apa kabarmu? Lama sudah kita tak Jumpa. Kasih Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati aku, memberkati semua. Tuhan rasa sedihmu, rasa susahmu, tersenyum padaku. kasih Tuhan Yesus Berikan buah terhadap kita. satu persatu. Engkau dan aku diberkatinya. Mari saling bagi rahmat Tuhan pada sesama. Nah, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Tentang mujizat. Ya, tepuk tangan. Nah, siapa yang tahu tentang mukjizat ini? Saya, Pak. Ya, dipersilakan. Mujizat adalah suatu peristiwa ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Baik, terima kasih. Betul sekali bahwa materi kita sebelumnya adalah tentang mukjizat. Materi kita yang akan kita bahas pada saat ini adalah panggilan murid Yesus. Jadi mari kita bersama-sama memperhatikan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita saat ini adalah satu, peserta didik mampu memahami makna panggilan Yesus Kristus pada muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dengan benar. Kemudian kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna panggilan Yesus Kristus pada para muridnya untuk mewartakan kerajaan Allah dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baik, Bapak akan mau membagikan bahan ajar untuk anak-anak kami, maka Bapak nanti akan memberikan waktu selama 3 menit untuk dipahami. Nah, semua sudah dapat bahan ajarnya kan? Sudah. Kepada anak-anak kami dipersilakan.
Sudah selesai mengamati bahan ajarnya? Sudah. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menyimak materi kita pada hari ini. Panggilan murid Yesus. Yesus memanggil murid-muridnya dengan tujuan untuk menyertai dia dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sangat jelas bahwa panggilan ini bukan sekedar ajakan untuk menyertai Yesus kemanapun, melainkan juga untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan yang dilakukan. Tanggapan para murid terhadap panggilan Yesus. Yang pertama, ada murid yang menanggapinya secara spontan, tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaan, bahkan keluarganya. Beberapa syarat untuk menjadi murid Yesus. Yang pertama itu menyangkal diri sendiri. Dan kedua, memikul salib. Poin ketiga itu adalah mengikuti Yesus. Beberapa contoh perwujudan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peduli bagi yang menderita. Dan yang kedua, hidup dalam sukacita hikmah. Ketiga, doa dan taat kepada kehendak Allah. 4, tindakan keadilan dan kasih. 5, menghayati dan memahami perumpamaan Yesus. Ada 12 murid Yesus. Yang pertama itu adalah si Petrus, kedua Andreas, ketiga Yakobus, keempat Yohanes, kelima Filipus, keenam Bartolomeus, ketujuh Thomas, kedelapan Matius, kesembilan Yakobus, kesepuluh Yudas anak Yakobus, kesebelas Simon orang Zara, ke-12 Yudas digantikan Matias. Menggali pengalaman tentang panggilan. Nah, menggali pengalaman tentang panggilan ini, kita bisa memperhatikan di bahan ajar yang sudah Bapak bagikan tadi. Ada di situ kan? Ada. Menggali inspirasi dalam kitab suci tentang peristiwa panggilan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan dalam kitab suci, kitab Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Nah, tentunya sudah disediakan juga di bahan ajar. Ada di situ kan? Ada. Kedua, yaitu Matius bab 16 ayat 24 sampai 26. Ketiga, Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Makna menjadi murid Yesus. Yang pertama itu membiarkan hidup kita dan diatur oleh firman-Nya. Kedua, mengasihi orang lain lebih baik lagi daripada hidup kita kemarin. Ketiga, selalu bersatu dengan Yesus sehingga menghasilkan kebaikan setiap hari. Untuk lebih memahami atau memperdalam materi kita pada saat ini tentang
panggilan murid Yesus, marilah kita bersama-sama menyimak video yang akan kita tayangkan di depan ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari subtema panggilan para murid Yesus. Langkah pertama, memahami makna panggilan berdasarkan pengalaman sehari-hari. Semua orang tentu pernah dipanggil, entah untuk urusan biasa atau untuk hal penting. Misalnya, siswa dipanggil gurunya, anak dipanggil orang tuanya, ada juga orang berjuang menunjukkan prestasi supaya mendapatkan panggilan. Misalnya, seorang pelajar atau berlatih agar dipanggil untuk perlombaan. Mungkin kamu juga mengalami hal yang serupa. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, makna panggilan adalah ajakan atau undangan dari orang atau pihak tertentu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pihak tersebut.
Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran yang barusan kita lihat, pertanyaan? Iya. Nah, baik. Jadi kita akan membentuk kelompok yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dipersilakan. Baik, Bapak akan membagikan lembar LKPD. Tolong diperhatikan lembar LKPD yang sudah Bapak bagikan. Maka di situ ada langkah-langkah kerja. Yang pertama, tulislah nama kelompokmu dan anggota kelompok kamu. Keempat, presentasikan hasil diskusi di depan kelas. Sudah paham kan? Sudah. Ya, silakan. Bapak akan berikan waktu kurang lebih 5 menit. Mulai dari sekarang, dipersilakan. Kira-kira apa yang masih meragukan? Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala dalam ada yang terutama? Tidak. Bagaimana dalam mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, bagus. Karena sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, jadi kita akan mempresentasikan di depan kelas. Yang pertama yang akan mempresentasikan itu adalah kelompok 1. Dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya? Kepada teman kami Putri Selvina untuk membacakan jawabannya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu cara Yesus memanggil muridnya dengan cara baik, secara langsung, membawa kitab suci serta melihat keadaan umat. Bagian nomor 2. Apa saja syarat mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat dan mengatakan hal itu yang disampaikan teman kami Ivan berkata. Syarat-syarat menjadi murid Yesus: 1. Menyangkal diri sendiri. 2. Memikul salib. 3. Mengikuti Yesus. Terkutip pada Matius 16 ayat 24. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana konsekuensi menjadi murid Yesus? Akan dijawab oleh teman kami Sensilika. Baik, saya akan menjawab. Konsekuensi mengikuti Yesus yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mau mengikuti Yesus. Pertanyaan nomor 4. Siapa saja nama kedua belas rasul Yesus? Akan dijawab teman kami Jerniman. Pertama, Petrus. Kedua, Andreas. Ketiga, Yakobus. Keempat, Yohanes. Kelima, Filipus. Keenam, Bartolomeus. Ketujuh, Thomas. Kedelapan, Matius. Kesembilan, Yakobus anak Alfeus. Kesepuluh, Yudas anak Yakobus. Kesebelas, Simon orang Zelot. Kedua-belas, Yudas Iskariot. Nomor 5. Berikan contoh perwujudan kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jawaban ini akan disampaikan teman kami Jerniman. Pertama, peduli bagi yang menderita. Kedua, hidup dalam suka dan cita hikmat.
Ketiga, doa dan taat kepada kehendak Allah. Keempat, tindakan keadilan dan kasih. Kelima, menghayati dan memahami. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada pertanyaan? Tepuk tangan. Sekarang Bapak berikan waktu untuk kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya yang dijawab oleh teman kami Julius. Cara Yesus memanggil muridnya dengan cara baik secara langsung membawa kitab suci serta melihat keadaan umat. 2. Apa saja syarat mengikuti Yesus? Tunjukkan ayat yang menyatakan hal itu yang dijawab oleh teman kami Cici. Syarat-syarat menjadi murid Yesus yaitu 1. Menyangkal diri sendiri. 2. Memikul salib. 3. Mengikuti Yesus. Yang terambil dari Matius bab 16 sampai 24. Pertanyaan nomor 3. Apa konsekuensi menjadi murid Yesus yang dijawab oleh teman kami Tiren? 3. Konsekuensi mengikuti Yesus yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mau mengikuti Yesus. Pertanyaan nomor 4. Siapa saja nama ke-12 Rasul Yesus yang dijawab oleh teman kami Ici? Nama-nama yang ke-12 murid Yesus adalah 1. Petrus, 2. Andreas, 3. Yakobus, 4. Yohanes, 5. Filipus. Jika ada tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok lain, boleh dipersilakan. Dalam kesempatan ini diberikan kesempatan untuk mau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, tepuk tangan. Kelompok 3 dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Pertanyaan 1. Bagaimana cara Yesus memanggil murid-muridnya yang akan dijawab oleh teman-teman Ferdianus Sewa? Teman kami silakan. Cara Yesus memanggil murid-muridnya dengan cara baik secara langsung membawa kitab suci serta melihat keadaan umatnya. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 3. Kalau ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2, dipersilakan. Ada pertanyaan? Nah, baik, tepuk tangan. Jadi karena sudah selesai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mempresentasikan tadi kelompoknya, maka semua jawaban yang sudah disampaikan sudah baik semua, bagus. Mari tepuk tangan. Nah, dari materi yang sudah Bapak ajarkan tadi, mungkin ada yang kurang dimengerti. Kalau ada yang kurang dimengerti, dipersilakan untuk ditanya. Maka ada pertanyaan? Iya. Baik. Karena tidak ada pertanyaan, maka Bapak yang akan mau bertanya kepada anak-anak Bapak. Yang Bapak tanyakan adalah, yang pertama, apakah kalian yakin untuk mengikuti Yesus? Baik, tepuk tangan. Kita akan mau melaksanakan tes formatif, di mana tes formatif ini akan dikerjakan secara individu. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Bapak akan mau mengumpulkan. Baik, mari bersama-sama kita akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu Yesus memanggil murid-muridnya dengan tujuan untuk menyertai dia dan untuk dirinya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Bapak setelah mengikuti proses belajar pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka kita akan berdoa. Maka siapa yang bisa memimpin kita dalam doa?
Ya, dipersilakan. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang berkuasa di dalam kerajaan surga, puji syukur di mana Tuhan telah menolong kami dari awal pembelajaran kita sampai akhir pembelajaran ini. Di dalam anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini. Maka sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang.